Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segenap peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari seputar pembahasan di level 1 yang di awal ya, dan sampai pembahasan sebab i'rab pada isim. Itu ketika dia jadi fa'il maka i'rabnya rafa, kalau jadi maf'ulun bi i'rabnya nasab, ketika didahului huruf jar maka i'rabnya jar. Nah, kali ini kita akan mencoba merinci tentang tanda-tanda i'rab pada isim ya, dan kita akan coba pelajari satu persatu dari 9 unsur isim yang di situ kemudian memiliki tanda-tanda tersendiri pada i'rab isim. Baik, seperti apa? Kita akan lihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel rangkuman dari materi tentang tanda-tanda i'rab. Kita akan mulai mempelajari dari yang pertama ya. Di sini ada kolomnya, ada raqam itu nomor isim jenis isimnya, kemudian rafa itu berarti tanda i'rab rafanya untuk ke bawah, kemudian nasab berarti itu tanda nasab, kolom tanda nasab, jar berarti tanda jar, amtsilah itu maksudnya adalah contoh penerapannya. Baik, yang pertama adalah isim mufrad. Oke, isim mufrad itu ketika rafa dia tandanya pakai dhamma, kalau nasab tandanya pakai fathah, jar tandanya pakai kasroh. Ini rumus pertama yang pada video sebelumnya kita sampaikan. Baik, artinya ketika isim mufrad itu dia jadi fa'il, i'rabnya rafa dan kita bacanya pakai dhamma di akhir katanya. Ketika isim mufrad itu nasab jadi maf'ulun bih maka i'rabnya nasab ya. Kemudian kita akan pakai fathah di harokat akhir kata tersebut. Kemudian kalau ada isim mufrad kok didahului huruf jar, berarti dia i'rabnya jar dan tanda jarnya adalah dengan kasroh. Sebagai contoh adalah wajadatil mu'minatul muslimata fil maktabati. Oke, wajadat ini artinya adalah mendapati ya. Wajadat ada taknya karena memang fa'ilnya bentuknya muannats. Kalau laki-laki berarti wajada gitu ya. Sama dengan qala untuk laki-laki mudzakkar, kemudian qalat untuk muannats. Oke, wajadatil mu'minatu. Seorang mukminah itu mendapati, berarti al-mukminah di sini dia jadi fa'il, karena jadi fa'il i'rabnya rafa. Tandanya apa? Tandanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena al-mu'minatu termasuk kategori isim mufrad. Oke, makanya al-mu'minatu gitu ya. Kemudian al-mu'minat, al-muslimata dia jadi objek maf'ulun bih, maka dia i'rabnya nasab, tandanya fathah karena dia termasuk ke dalam kategori isim mufrad. Kemudian fil maktabati ada fi huruf jar, berarti setelahnya i'rabnya pasti jar, yaitu al-maktabati. Nah, i'rabnya jar karena didahului huruf jar, tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Oke, ini isim mufrad, jadi secara ringkas untuk menentukan ini isim mufrad atau bukan sih ya. Kita lihat aja nanti ada tanda-tanda isim mutsananya tidak, tanda-tanda jamaknya ada atau tidak ya. Ya gitu. Kemudian ini seperti jamak taksir atau bukan. Kalau bukan ya kemungkinan besar dia adalah isim mufrad. Oke, secara ringkas seperti itu ya teman-teman ya untuk rumus awalnya. Baik, kemudian yang kedua yang kita akan belajar adalah isim mutsanna. Rumusnya yang kita pelajari isim mutsanna itu adalah ani, aini, aini. Oke? Ani, aini, aini. Ani ketika rafa, aini ketika nasab, aini juga ketika jar. Oke, jadi isim mutsanna itu ketika rafa dia tandanya pakai alif, ketika nasab tandanya pakai iya, ketika jar tandanya pakai iya. Contohnya adalah contoh di isim mufrad kita rubah jadi isim mutsanna. Wajadatil mu'minatani al-muslimataini fil maktabataini. Kan rumusnya ya ani, aini, aini. Jadi kata yang ada di isim mufrad tinggal ditambahi rumus ani, aini, aini maka berubah menjadi isim mutsanna. Baik, kita lihat di sini wajadatil mu'minatani al-muslimataini fil maktabataini. Wajadat telah mendapati. Siapa yang mendapati? Dua orang mukminah. Ya, dua orang mukminah ini berarti dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il maka otomatis i'rabnya rafa. Tinggal dilihat, oh karena dia isim mutsanna berarti tanda rafanya pakai alif sebagaimana rumus yang sudah ada. Maka bacanya al-mu'minatani, bukan al-mu'minataini tapi al-mu'minatani karena dia posisinya jadi fa'il dan i'rabnya rafa. Kemudian yang kedua, al-muslimataini, ya dua orang mukminah itu mendapati dua orang muslimah. Berarti dua orang muslimah ini dia jadi objek, jadi maf'ulun bi, i'rabnya berarti nasab. Nah, karena dia isim mutsanna berarti tanda nasabnya pakai iya. Kita pakai rumus yang aini. Oke, selanjutnya. Di mana dua orang mukminah itu mendapati dua orang muslimah? Fil maktabataini, di dua perpustakaan. Oke, al-maktabataini di sini dia dahului huruf jar, berarti i'rabnya jar, tanda jarnya dengan ya karena dia termasuk ke dalam kategori isim mutsanna. Baik. Kemudian ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar jamak mudzakkar salim.
ya. Jadi teman-teman ini kalau videonya terasa cepat nanti bisa di YouTube itu ada pengaturan untuk dipelankan gitu ya. Tapi ini agak cepat karena ini murojaah ya. Jadi mudah-mudahan lebih bisa membantu untuk cepat selesainya. Karena biasanya kan murojaah teman-teman barangkali ingin cepat selesai gitu ya. Yang penting ingat materinya. Baik. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Berarti ini jamak lebih dari dua yang menunjukkan arti jamak untuk mudzakkar. Ya, rumusnya adalah una, ina, ina. Oke, rofaknya una, nasabnya ina, jernya ina. Atau kalau tandanya, tanda rofaknya itu pakai wawu, tanda nasabnya pakai iya, jernya pakai iya. Oke, dengan rumus una, ina, ina. Contohnya adalah arsala khaliduna salihina ila zaidina. Arsala itu artinya adalah mengutus, mengantarkan. Siapa yang mengantarkan? Khaliduna, para Khalid. Ada beberapa orang namanya Khalid. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi ini untuk memudahkan saja contohnya. Makanya ada beberapa Khalid. Oke. Khaliduna di sini jadi fa'il, i'rabnya berarti rafa. Nah, karena dia jamak mudzakkar salim tuh ada unanya, berarti masuk ke rumus una gitu kan. Una, ina, ina. Oh, ini una, berarti ini jamak mudzakkar salim. Dia jadi fa'il, berarti i'rabnya rafa. Tanda rafanya pakai wawu karena di jamak mudzakkar salim. Oke. Kemudian siapa yang diantar ya? Solihina. Oke, para orang soleh atau mungkin ini nama soleh ya. 3 orang soleh atau 4 orang soleh gitu ya. Oke. Jadi solihina di sini dia jadi maf'ulun bi. Berarti kalau dia maf'ulun bi objek i'rabnya nasab tandanya pakai iya karena di jamak mudzakkar salim gitu ya. Ila zaidina, kepada siapa diantarkan? Ila zaidina, kepada para zaid. Oke, para zaid di sini berarti i'rabnya jar. Kenapa? Karena didahului huruf jar dan tanda jarnya dengan ya karena dia termasuk ke dalam kategori jamak mudzakkar salim. Oke, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, jamak muannats salim. Berarti ini untuk muannats ya, lebih dari 2 untuk muannats. Oke, rumusnya adalah atun, atin, atin ya, atau atu, ati, ati kalau nggak pakai tanwin. Oke, jadi rofa itu pakai doma, nasabnya pakai kasroh, jernya juga pakai kasroh. Sebagai contoh, ini dari contoh yang isim mufradnya kita rubah jadi jamak muannats salim dengan rumus atu, ati, ati atau atun, atin, atin. Kalau nggak pakai alif lam berarti atun, atin, atin pakai tanwin ya. Kemudian kalau ada alif lamnya berarti atu, ati, ati nggak pakai tanwin gitu ya. Jadi kalau sudah ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Kalau nggak ada alif lamnya, nah kemungkinan dia akan tanwin di akhir katanya. Oke. Wajadatil mu'minatu al-muslimati fil maktabati. Wajada, telah mendapati. Siapa yang mendapati al-mu'minatu? Para mukminah itu. Oke, karena para mukminah ini jadi fa'il, maka i'rabnya otomatis rafa. Tandanya karena dia jamak muannats salim, maka tandanya pakai dhamma. Oke, kemudian siapa yang didapati? Al-muslimati. Berarti ini jadi maf'ulun bi, i'rabnya nasab, tandanya kasrah. Kenapa? Karena di jamak muannats salim. Kemudian di mana didapatinya? Fil maktabati. Oh, ada fi, huruf jar. Berarti otomatis setelahnya i'rabnya jar. Berarti al-maktabati i'rabnya jar, tandanya kasrah karena al-maktabati dia adalah jamak muannats salim dari al-maktabah. Oke. Ini yang keempat yaitu jamak muannats salim. Sekarang kita langsung ke yang kelima yaitu jamak taksir. Ya, jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan ya, teman-teman ya. Jamak yang tidak beraturan. Secara singkat, jamak taksir ini tanda i'rabnya sama seperti tanda i'rab isim mufrad, yaitu rofaknya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Oke, sebagai contoh ada kalimat wajadat tullabu kutubahum fil haqaibi. Oke, wajada telah mendapati. Siapa yang mendapati at-tullab? Tullab ini jamak dari talib. Ya, tullab berarti para siswa itu telah mendapati. Ya, para siswa di sini dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il berarti otomatis i'rabnya rafa. Nah, ternyata di jamak taksir berarti tanda rafanya pakai dhamma. Oke gitu ya. Para siswa itu mendapati. Siapa yang didapati? Apa yang didapati ya? Kutubahum, buku-buku mereka. Oke. Buku-buku mereka ini kutubun itu jamak dari kitabun ya. Karena dia mudhaf di sini ya, mudhaf ke dhamir hum, makanya nggak ada tanwinnya ya. Kutubahum. Oke, kutuba di sini kan dia jadi maf'ulun bi. Berarti i'rabnya nasab ya, tandanya fathah karena dia jamak taksir. Oke, ya humnya di sini jadi mudhafun ilaih. Karena kutuba di sini jadi mudhaf. Oke, ini sejenak murajaah saja. Kemudian yang selanjutnya fil haqaibi ada huruf jar tuh fi, berarti setelahnya pasti i'rabnya jar. Dilihat oh ternyata al haqaib ini jamak taksir. Berarti kalau jamak taksir dia i'rabnya pakai tanda i'rabnya jar, tandanya pakai kasrah. Al haqaibi, fil haqaibi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang kelima. Kemudian yang keenam ada mamnu' minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin ya. Al ismul ladzi la yansharif ya.
Mamnu minas sarf isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, kalau isim ini ada isim-isim khusus yang tidak boleh ditanwin ya. Ada isim-isim khusus yang tidak boleh ditanwin, di antaranya kalau ada nama wanita lebih dari 3 huruf ya, itu nggak boleh ditanwin. Ada Aisyatu, Hafsatu, Zainabu dan lain sebagainya. Kemudian kalau nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, kemudian ya itu di antara beberapa contohnya. Ada nama asing gitu ya, nama asing bukan nama Arab, itu juga tidak boleh ditanwin, dan beberapa isim-isim lainnya yang memang sudah kita pelajari terkait isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya juga Umar itu juga tidak boleh ditanwin karena nama ngikutin wazan fu'alu. Oke. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Mamnu minas sarf ini, isim yang tidak boleh ditanwin ini, eh dia i'rabnya dia rofanya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah. Nah, yang beda adalah jernya dia juga pakai fathah. Jadi khusus untuk mamnu minas sarf, ketika jer dia pakai fathah. Oke, di antara mamnu minas sarf juga nama yang diakhiri alif nun ya, seperti Utsman, Marwan, ya Salman, Sulaiman, itu kan nama-nama yang diakhiri alif nun. Nah, ini juga nggak boleh ditanwin. Oke, sebagai contoh, wajada Umaru Utsmana fi masajida. Nah, wajada Umaru Utsmana fi masajid. Oke, saya akan jelaskan sedikit alasan kenapa tidak ditanwin pada kalimat contoh berikut ini ya. Wajada telah mendapati, siapa yang mendapati? Umar. Umar berarti di sini dia jadi fa'il. Kenapa dia karena dia jadi fa'il, i'rabnya berarti rafa, tandanya pakai dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena pertama dia isim mufrad sebenarnya ya, isim mufrad. Terus kenapa kok nggak tanwin padahal nggak ada alif lamnya? Jawabannya karena Umar termasuk kategori mamnu minas sarf. Kenapa mamnu minas sarf? Karena Umar ini mengikuti wazan fu'alu. Oke. Kalau teman-teman agak terlalu panjang ngikutin wazan fu'alu, udah pokoknya kalau nama ngikutin Umar secara harokatnya, strukturnya juga ngikutin Umar, ada 3 huruf, yang awalnya dhamma, yang kedua fathah ya, maka ini masuk ke dalam kategori mamnu minas sarf, nama yang tidak boleh ditanwin. Oke. Kemudian Utsmana di sini dia jadi maf'ulun bi. Jadi yang didapati oleh Umar adalah Utsman. Berarti Utsman di sini i'rabnya nasab, tandanya pakai fathah. Karena di sini mufrad sebenarnya, tapi kenapa nggak tanwin? Jawabannya karena mamnu minas sarf. Kenapa mamnu minas sarf? Karena Utsman nama yang diakhiri alif nun. Oke. Kemudian fi ada huruf jar, berarti setelahnya pasti jar. Oke, fi masajida. Itu masajida. Kenapa kok jarnya pakai fathah? Jelas karena dia mamnu minas sarf. Pertanyaannya kenapa mamnu minas sarf? Ya, secara ringkas gini. Kalau ada jamak taksir bentuknya seperti masajid. Masajidu ada madarisu ya. Masajidu madarisu, termasuk juga haqaibu ya. Itu jernya pakai fathah karena dia termasuk ke dalam kategori mamnu minas sarf. Kecuali jika seandainya jamak taksir ini didahului alif lam, maka dia i'rabnya kembali seperti jamak taksir. Contohnya di contoh sebelumnya itu jamak taksir fil haqaibi ya. Di contoh sebelumnya yang ini di contoh sebelumnya di atasnya ya, ini jamak taksir itu fil haqaibi. Itu pakai kasrah jernya, padahal itu termasuk jamak taksir yang mirip masajid. Kenapa? Karena al-haqaib ini diawali alif lam. Sama halnya dengan al-masajida. Kalau diawali alif lam maka berubah jadi fil masajidi. Oke. Jadi selama tidak ada alif lamnya maka cernya dia pakai fathah dan tidak ada tanwinnya. Oke, ini yang ke-6 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan beralih ke isim yang ke-7, yaitu isim maksur. Ya, secara ringkas isim maksur itu adalah isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Contohnya adalah Musa, Isa, Musalla, diakhiri alif sebelumnya fathah. Ya, untuk isim maksur dia sebenarnya tanda i'rabnya mirip dengan isim mufrad, cuman bedanya semuanya muqaddarah, semuanya nggak kelihatan. Contohnya adalah wajada Musa Isa fil musalla. Jadi telah mendapati, siapa yang mendapati Musa. Ini jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddar. Muqaddar itu dikira-kirakan, tidak terlihat, tapi dikira-kira itu ada di situ, harusnya ada dhammahnya, tapi tidak bisa dimunculkan karena memang alif nggak bisa berharokat. Oke? Gitu ya. Jadi Musa di sini dia rafa karena dia ada fa'il, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena dia isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena di akhir alif sebelumnya fathah. Aisyah juga sama, dia nasab, ya mansub karena dia jadi maf'ulun bih, tapi tanda nasabnya pakai fathah muqaddarah, jadi nggak kelihatan fathahnya karena dia isim maksur. Oke, kemudian fil musalla, al musalla juga sama, ini didahului huruf jar.
i'rabnya jer tapi tandanya tidak terlihat, pakai kasroh muqaddarah. Ini untuk isim maksur. Oke, yang ke-8 ada isim mangkus, mirip dengan isim maksur sebenarnya untuk tanda i'rabnya, bedanya dia di nasab. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang diakhiri ya, diakhiri ya sebelumnya kasroh. Ada murabbi, ar-ra'i, ad-da'i, diakhiri ya sebelumnya kasroh. Itu sisi perbedaan dengan isim maksur ya. Kemudian dari sisi i'rab, isim mangkus itu sebenarnya sama, pakai muqaddarah semuanya kecuali ketika nasab dia pakai fathah beneran yang terlihat maksudnya ya. Oke, kita lihat. Contohnya adalah arsalul murabbi ar-ra'iya ila da'i. Oke, arsala telah mengutus, mengantarkan siapa? Al-murabbi, seorang guru. Dia jadi al-murabbi di sini berarti kan jadi fa'il ya. I'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena isim mangkus. Kenapa isim mangkus diakhiri ya sebelumnya kasrah? Oke, kemudian siapa yang diantarkan ar-ra'iyah? Nah, dia pakai fathah, ar-ra'iyah. Dia jadi maf'ulun bi, i'rabnya berarti nasab, tandanya fathah. Tandanya fathah dhahirah, fathah yang kelihatan. Kenapa? Karena isim mangkus. Isim mangkus kalau nasab, fathahnya muncul ar-ra'iyah. Oke. Kemudian ila da'i, ad-da'i i'rabnya jar karena dia dahulu huruf jar, tanda jarnya kasrah muqaddarah karena dia termasuk ke dalam kategori isim mangkus. Terakhir nih teman-teman ya, ada al-asmaul khamsah ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin ya. Ini asmaul khamsah yang sudah pernah dihafalkan. Jadi kalau asmaul khamsah itu rafanya pakai wawu, abuka, nasabnya pakai alif, abaka, jarnya pakai iya, abika gitu ya. Akhuka, akhaka, akhika, fuka, faka, fika, dhu malin, dha malin, dhi malin. Oke, hamuka, hamaka, hamika. Itu kurang lebih ya teman-teman ya. Sebagai contoh ada kata Ro'a Abu Bakrin Aba Hamidin fi baiti akhika. Ro'a telah melihat. Siapa melihat Abu Bakrin? Oh, berarti Abu Bakrin dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya rafa. Tandanya apa tuh? Wawu. Kenapa pakai wawu? Jawabannya karena Abu Bakrin dia termasuk ke dalam kategori al-asmaul khamsah. Oke, Abu Bakrin. Jadi kalau asmaul khamsah itu harus mudhaf ya teman-teman ya. Mudhafnya bisa ke isim seperti Bakrin isim zahir atau isim dhamir. Abu, Abuka atau Abu Bakrin ya, itu juga bisa. Abu Hamidin juga bisa. Oke, Abu Bakrin dia pakai wawu tuh tanda rafa'nya karena dia asmaul khamsah. Kemudian yang Bakrinnya dia mudhafun ilaih. Jadi kalau karena asmaul khamsah itu harus mudhaf, maka ada mudhafun ilaihnya. Makanya Bakrin dia jadi mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih itu kan yang sudah kita pelajari, dia termasuk kategori penyebab isim itu jadi jar. Jadi kalau jadi mudhafun ilaih i'rabnya jar. Berarti Bakrin karena isim mufrad ya kembali ke isim yang pertama, tanda jarnya pakai kasroh. Makanya Bakrin. Oke, kemudian siapa yang dilihat oleh Abu Bakar? Ya, yang dilihat adalah Aba Hamidin, ayahnya Hamid. Oke, Aba Hamidin dia i'rabnya nasab karena dia jadi maf'ulun bih ya. Tanda nasabnya pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena asmaul khamsah. Sama Aba di sini juga dia mudhaf ke Hamid, makanya Hamidin i'rabnya jar karena mudhafun ilaih, tandanya kasrah karena dia isim mufrad. Oke ya. Kemudian fi baiti, fi ada huruf jar. Baiti berarti i'rabnya jar. Berarti baiti ini kan artinya rumah ya. Berarti di sini i'rabnya jar tandanya kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad ya, isim mufrad. Tapi dia mudhaf nih, baitinya mudhaf, nggak ada tanwinnya. Rumah saudara laki-lakimu. Jadi ingat ya, mudhaf nilai itu dua kata atau lebih yang menunjukkan makna satu. Kayak bahasa Indonesia juga ada kan, kunci rumah. Ada dua kata tapi sebenarnya bendanya satu, kunci rumah. Mobil, kunci rumahnya Zaid, kunci rumahnya Zaid. Ada tiga kata, tapi yang dimaksud adalah kunci. Kunci itu adalah kunci rumahnya Zaid. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Fi baiti akhika. Jadi baiti akhika di sini adalah rumah saudara laki-lakimu. Yang dimaksud itu rumahnya. Tapi supaya lebih jelas, rumah saudara laki-lakimu. Ada tiga kata di sini. Jadi baiti mudhaf ke akhika, berarti akhika mudhafun ilaih. Berarti kalau mudhafun ilaih i'rabnya apa teman-teman? Jar ya. Tanda jarnya pakai iya karena dia termasuk asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah dia juga mudhaf ke dhamir ka. Nah, tapi kan dhamir ka di sini kan dia mabni teman-teman ya, isim dhamir. Maka tidak bisa kita katakan dia i'rabnya jar, tapi kita katakan fi mahalli jarrin karena dia termasuk ke dalam kategori isim mabni karena dia isim dhamir. Oke, ini adalah secara ringkas dan cepat ya penjelasan seputar contoh-contoh dari tanda-tanda i'rab pada isim. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman masih butuh penjelasan lagi, silakan diulang videonya. Kalau terlalu cepat bisa dipelankan di videonya. Kalau kurang cepat tinggal dicepetin aja biar nanti waktunya mungkin terbatas, dia jadi dicepetin. Yang penting intinya teman-teman bisa murojaah dan juga bisa
kembali memahami, mengingat materi yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini 2 video berkaitan dengan resume dari level 1 dari program Sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga membantu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.